Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arda Pramudia Putra dari Prodi Pendidikan Sejarah dengan nomor induk mahasiswa 230301005 selaku moderator yang akan membawa jalannya presentasi pada pagi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan juga anggota kelompok kami, yaitu Iren Putri Kurniasanti dengan nomor induk mahasiswa 23020700050, dan juga ada Rindu Astagina dengan nomor induk mahasiswa 23021200040, dan juga ada Khairul Amri Fahrudin dengan nomor induk mahasiswa 23021200086. Oke. Pada presentasi kali ini ada 3 bab yang akan dibahas, yaitu pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Oke, materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya, yaitu pendahuluan. Dalam dunia kepenulisan, penggunaan kalimat, paragraf, dan wacana memegang peran yang sangat penting. Ketiga unsur tersebut adalah fondasi utama dalam menyusun sebuah tulisan yang jelas, koheren, dan informatif. Dalam makalah ini akan dibahas secara mendalam mengenai konsep, fungsi, dan peran dari kalimat, paragraf, dan wacana dalam proses komunikasi tulisan. Penjelasan. Kalimat merupakan unit dasar dalam bahasa yang terdiri dari satu atau lebih kata yang menyampaikan suatu pikiran atau gagasan dalam sebuah tulisan. Kalimat berperan sebagai elemen pembentuk struktur dan makna. Menurut Sayer 2003, kalimat merupakan satu kesatuan linguistik yang memiliki unsur pokok yaitu subjek dan predikat serta dapat membangun makna secara utuh. Paragraf. Paragraf merupakan sekumpulan kalimat yang membentuk suatu kesatuan pikiran yang utuh. Setiap paragraf biasanya mengandung satu ide utama yang didukung oleh kalimat-kalimat pendukung. Menurut Gorskeraf 2001, paragraf adalah sejumlah kalimat yang memiliki satu kesatuan tema atau gagasan yang dibatasi oleh suatu pikiran baru atau pembahasan yang baru. Wacana. Wacana merupakan rangkaian paragraf yang membentuk satu kesatuan yang lebih besar dalam sebuah tulisan. Wacana memiliki struktur yang terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup yang mengorganisasi informasi secara logis. Menurut Abdul Chair 2010, wacana adalah satuan bahasa terpanjang yang memiliki satu atau lebih kalimat yang memiliki ide utama dan didukung oleh kalimat-kalimat penjelas. Dalam pembahasan lebih lanjut, akan diuraikan peran-peran masing dari kalimat, paragraf, dan wacana dalam menyusun tulisan yang efektif dan persuasif. Dalam konteks kepenulisan, paragraf berfungsi sebagai alat untuk mengorganisir dan mengembangkan ide-ide secara struktur, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami isi tulisan. Karakteristik paragraf meliputi adanya satu ide utama yang didukung oleh kalimat-kalimat pendukung yang terkait secara logis. Keraf 2001, paragraf terdiri dari beberapa kalimat yang saling terkait dan membentuk suatu yang utuh. Struktur paragraf biasanya terdiri dari kalimat utama yang berisi ide pokok, diikuti oleh kalimat-kalimat pendukung yang menjelaskan atau mengembangkan ide tersebut. Fungsi paragraf dalam penulisan adalah untuk mengorganisir dan mengembangkan ide-ide secara struktur sehingga pembaca dapat memahami alur pikiran penulis dengan baik. Paragraf juga berperan dalam membangun kelogisan dan keselarasan antara ide-ide dalam tulisan. Keraf 2001. Penggabungan kalimat yang berisi suatu gagasan utama atau ide pokok dan beberapa gagasan pendukung adalah arti paragraf. Menurut KBBI, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Pengertian paragraf menurut ahli kebahasan bernama Ramlan merupakan bagian dari sebuah karangan yang di dalamnya terdapat lebih dari satu kalimat yang membahas suatu tema tertentu dengan ide pokok sebagai pengendalinya. Sementara itu, paragraf merupakan suatu kesatuan pikiran yang lebih tinggi dan lebih luas dari kalimat. Aliena juga merupakan himpunan dari kalimat yang saling berhubungan untuk membentuk suatu gagasan. Itu menurut Gorskeraf. Fungsi paragraf. Sebelum memahami jenis teks bahasa Indonesia, Anda perlu tahu terlebih dahulu mengenai fungsi paragraf. Dapat disimpulkan bahwa fungsi paragraf antara lain untuk mengekspresikan gagasan utama yang ingin disampaikan oleh penulis, untuk menjelaskan keseluruhan ide pokok dengan mudah, logis, dan sistematis,
Untuk menandai penggantian gagasan baru jika karangan tersebut memiliki lebih dari satu gagasan utama. Untuk membantu pembaca memahami gagasan utama sebuah karangan. Untuk memudahkan pengendalian variabel jika karangan berisi lebih dari satu variabel. Itulah penyampaian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Rindu. Untuk Saudari Rindu, waktu dan tempat dipersilakan. Unsur-unsur paragraf. Sebuah paragraf bisa disebut paragraf yang baik kalau di dalamnya terdapat unsur-unsur pembentuk paragraf. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut. 1. Harus berisi kalimat utama paragraf. 2. Harus berisi kalimat penjelasan untuk menguraikan kalimat utama. 3. Harus memiliki koherensi, yaitu kesatuan yang dibangun oleh hubungan antar kalimat pembentuk paragraf sehingga paragraf mudah dipahami. 4. Harus memiliki kesatuan atau unity, yaitu perpaduan yang kokoh antara gagasan utama dan kalimat pendukung dalam satu paragraf. 5. Harus memiliki konjungsi atau penghubung yang digunakan sebagai penyambung kalimat untuk menambahkan keterangan, menyatakan hubungan sebab akibat, atau menyatakan perbandingan atau pertentangan. 6. Paragraf harus harmonis, hematis, gramatis, dan normatif. 7. Paragraf harus lengkap berisi kalimat penjelas yang memadai dan menunjang kalimat pokok. Jenis-jenis paragraf. Paragraf dalam dikategorikan menjadi beberapa jenis. Ditinjau berdasarkan fungsinya, letak gagasan utama, dan isinya. Berdasarkan fungsinya, jenis paragraf dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Paragraf pembuka berfungsi untuk memancing rasa ingin tahu pembaca untuk mengetahui keseluruhan isi artikel. Paragraf isi membahas tentang ide-ide pokok dalam sebuah artikel. Paragraf penutup memiliki fungsi menyimpulkan keseluruhan isi artikel dan penekanan hal-hal penting yang terdapat dalam artikel. Dalam paragraf ini juga bisa berisi saran atau harapan. Paragraf penghubung gunanya untuk menyambung satu paragraf dan paragraf lainnya. Berbeda jika berdasarkan letak gagasan utama. Jenis paragraf dapat dibedakan menjadi paragraf deduktif dan paragraf induktif. Paragraf deduktif dan paragraf ide pokok terletak di bagian awal paragraf. Berdasarkan isinya, jenis paragraf dibagi menjadi 5, yaitu paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah jenis paragraf yang berisi penjelasan singkat, padat, dan jelas mengenai fakta-fakta yang ada. Paragraf ini berfungsi untuk menyampaikan informasi kepada pembaca dan cenderung bersifat ilmiah. Kedua, paragraf narasi. Paragraf narasi berisi tentang penjelasan sebuah peristiwa berdasarkan kronologi yang terjadi. Paragraf narasi harus dijelaskan dengan sistematis, tujuannya agar pembaca dapat membayangkan kejadian yang sedang dibahas, karena sifatnya yang bercerita. Ketiga, paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu benda atau peristiwa yang bisa membuat pembaca seolah-olah mengalami kejadiannya, atau melihat langsung benda yang dideskripsikan. Yang keempat, paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang membujuk atau mempengaruhi pembaca untuk setuju dengan gagasan yang disampaikan oleh penulis. Kelima, paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang memberikan pandangan kepada pembaca tentang suatu topik. Paragraf ini tidak hanya berisikan fakta, tapi juga gagasan pendukung yang bersumber dari opini penulis. Saya di sini akan menjelaskan tentang pembahasan kalimat. Dalam konteks kepenulisan, kalimat memegang peran penting karena menjadi elemen dasar untuk menyampaikan informasi secara efektif kepada pembaca. Karakteristik utama kalimat adalah memiliki struktur yang terdiri dari subjek dan predikat, serta mampu menyampaikan sebuah pikiran atau gagasan yang utuh. Kalimat memiliki struktur dasar yang terdiri dari subjek, predikat, dan objek, yang membentuk satu kesatuan yang utuh dan memiliki makna. Dalam menyusun sebuah tulisan yang jelas dan koheren, struktur kalimat harus diperhatikan dengan baik agar pesan yang ingin disampaikan dapat tersampaikan dengan tepat. Fungsi kalimat dalam tulisan adalah sebagai unit pembangunan yang membawa informasi atau gagasan tertentu kepada pembaca. Penulis perlu memastikan setiap kalimat memiliki makna yang jelas dan terkait dengan konteks tulisan secara keseluruhan. Kalimat merupakan unit terkecil dalam bahasa yang mengandung makna yang lengkap. Dalam setiap komunikasi, baik lisan maupun tulisan, kalimat menjadi elemen dasar yang memungkinkan penyampaian ide, informasi, dan emosi.
Dalam makalah ini akan dibahas mendalam tentang kalimat, dari mulai struktur kalimat, jenis-jenis kalimat, serta peranannya dalam berbagai konteks komunikasi. Konsep kalimat. Kalimat adalah kumpulan kata-kata yang membentuk pikiran atau gagasan yang utuh. Selanjutnya ada struktur kalimat. Struktur kalimat terdiri dari beberapa unsur, yaitu yang pertama adalah subjek. Subjek adalah bagian kalimat yang melakukan tindakan atau yang menjelaskan. Dua, ada predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang berisi tindakan atau keadaan kalimat yang dilakukan oleh subjek. Ketiga, ada objek. Objek adalah bagian kalimat yang menjadi sasaran dari tindakan yang dilakukan oleh subjek. Selanjutnya yang keempat ada pelengkap. Pelengkap adalah bagian kalimat yang melengkapi makna subjek atau predikat. Jenis-jenis kalimat. Kalimat baku. Kalimat baku adalah kalimat yang mengikuti aturan tata bahasa yang baku. 2. Kalimat tidak baku. Kalimat tidak baku adalah kalimat yang melanggar aturan tata bahasa yang berlaku, baik dalam struktur maupun dalam penggunaan kata. Lalu yang ketiga ada kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan tindakan. Keempat, kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya menerima tindakan. Dan yang terakhir adalah kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri dari dua klausa atau lebih yang saling berhubungan. Yang keenam ada kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang mengutip perkataan seseorang. 6. Kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Dan yang terakhir, ketujuh, ada kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang dilakukan untuk bertuju melakukan perintah atau instruksi. Selanjutnya, peran kalimat dalam komunikasi. Kalimat memiliki peran yang penting dalam komunikasi, baik itu dalam komunikasi lisan maupun tulisan. Dengan adanya kalimat, pemikiran, ide, dan informasi dapat disampaikan dengan jelas dan terstruktur. Kalimat juga memungkinkan orang untuk berbagi emosi. Kalimat adalah fondasi utama dalam setiap komunikasi. Dengan memahami konsep, struktur, selanjutnya ada kesimpulan. Dalam konteks bahasa dan jenis-jenis kalimat, seseorang dapat menjadi lebih efektif dalam menyampaikan pesan maupun dalam memahami pesan orang lain. Oleh karena itu, pemahaman kalimat sangatlah penting dalam pengembangan kemampuan bahasa dan komunikasi. Selanjutnya ada wacana. Karakteristik wacana meliputi adanya struktur yang terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup yang mengorganisir informasi secara logis. Menurut Chair pada tahun 2010, wacana merupakan rangkaian paragraf yang membentuk satu kesatuan yang lebih besar dalam sebuah tulisan. Struktur wacana terdiri dari bagian pendahuluan yang memperkenalkan topik, bagian isi yang mengembangkan ide-ide, dan bagian penutup yang menyimpulkan atau memberikan kesimpulan dari pembahasan. Fungsi wacana dalam tulisan adalah untuk menyampaikan informasi atau gagasan secara komparatif kepada pembaca. Wacana juga memainkan peran penting dalam mengatur alur pikiran, serta menghubungkan ide-ide antar paragraf dan memberikan kesatuan pada keseluruhan tulisan, menurut Chair pada tahun 2010. Selanjutnya, wacana adalah unit terbesar dari bahasa yang terdiri dari kumpulan kalimat yang saling terkait untuk menyampaikan suatu makna yang utuh. Dalam konteks komunikasi, wacana memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi, gagasan, emosi, dan interaksi antar individu. Dalam makalah ini, kita akan menjelajahi konsep wacana
struktur wacana, jenis-jenis wacana, dan perannya dalam komunikasi. Untuk yang pertama, ada konsep wacana. Wacana adalah kesatuan bahasa yang lebih besar daripada kalimat, yang terdiri dari serangkaian kalimat yang saling terkait untuk membentuk suatu rangkaian informasi yang kohesif dan koheren. Wacana membentuk kesatuan yang utuh dengan memperhatikan konteks komunikasi, tujuan penyampaian, dan audiens yang dituju. Struktur wacana. Struktur wacana meliputi beberapa unsur utama, yaitu pendahuluan, bagian awal wacana yang memperkenalkan topik atau masalah yang akan dibahas. Selanjutnya, ada pengembangan, yaitu bagian utama wacana yang menjelaskan, menggambarkan, atau membahas topik secara lebih rinci. Selanjutnya, ada kesimpulan, yaitu bagian akhir wacana yang menarik rangkuman dari isi wacana dari memberikan penutup. Jenis-jenis wacana, yaitu ada wacana naratif, yaitu wacana yang mengisahkan suatu cerita atau peristiwa. Ada wacana deskriptif, yaitu wacana yang memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu objek, tempat, atau fenomena. Selanjutnya, ada wacana ekspositori, yaitu wacana yang bertujuan untuk menjelaskan, menginformasikan, atau memaparkan suatu konsep, teori, atau argumen. Selanjutnya, ada wacana persuasif, yaitu wacana yang bertujuan untuk mempengaruhi pendapat atau sikap pembaca atau pendengar. Yang terakhir, ada wacana instruksional, wacana yang memberikan instruksi atau panduan tentang cara melakukan suatu tindakan atau proses. Dan yang terakhir, ada pesan wacana dalam komunikasi. Wacana memainkan peran penting dalam komunikasi karena memungkinkan menyampaikan informasi secara lebih terstruktur dan sistematis, membantu pembaca atau pendengar untuk memahami konteks, tujuan, dan maksud dari pesan yang disampaikan, menyediakan kerangka kerja untuk berbagai pengetahuan, pengalaman, dan pemikiran. Selanjutnya ada mendorong pembaca atau pendengar untuk berpikir kritis dan mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda kesimpulan. Sudut pandang yang berbeda. Kesimpulan. Wacana adalah unit terbesar dari bahasa yang membentuk dasar dari komunikasi manusia dengan memahami konsep, struktur, dan jenis-jenis wacana. Seseorang dapat menjadi lebih efektif dalam menyampaikan pesan dan berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu, pengembangan kemampuan dalam memahami, menganalisis, dan menghasilkan wacana merupakan keterampilan yang sangat berharga dalam konteks komunikasi interpersonal maupun lintas budaya. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, saran, atau sanggahan bisa langsung disampaikan melalui forum diskusi yang telah disediakan. Sekian presentasi dari kami, semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.